Monggo Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. An Abi Amrin Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qal kul amantu billah summa istaqim. Rawahu Muslim. Yang terhormat guru kita semua Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgab, mudah-mudahan senantiasa sehat dan berkah selalu. Mas Erlangga Hartanto, mudah-mudahan senantiasa sukses dan berkah selalu. Mas Nusron Wahid yang cukup ulet untuk mensukseskan acara malam ini, mudah-mudahan senantiasa sukses. Para kiai, para sesepuh, Bupati Klaten yang berbahagia di sisi Allah, hadirin sidang jamaah Sekirmania yang hadir di malam yang penuh berkah ingkang sangat kula mulyakaken saha kula hormati. Password malam ini tolong dicatat. Orang yang istiqomah dan banyak membaca sholawat bisa dipastikan hidupnya lebih bahagia dan berkah. Understand? Orang yang istiqomah dan banyak membaca sholawat bisa dipastikan hidupnya lebih bahagia dan berkah. Hadis yang saya baca tadi cukup pendek, tapi makna dan cakupannya sangat luas. Santai mau ngaji nggih? Istiqomah itu bahasa Arab bahasanya. Arti cara kelatihan rutin. Bahasa pojok kampungnya ajeg. Istilah Sidoarjoe continue. Memang Sidoarjo lebih maju daripada Klaten. Pada dasarnya istiqomah itu bersumber dari dua hal. Seluruh yang hadir saya doakan punya modal dua hal. Yang pertama, istiqomah itu bersumber dari sehat dan benarnya iman. Yang kedua, mengikuti ajaran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perpaduan dari dua hal ini, kudu cerdas akan melahirkan apa yang dinamakan istiqomah. Bila istiqomah mengaliri hati, menjadi hati yang jernih. Bahasa Arabnya sofin, bahasa pojok kampungi bening. Manakala hati telah jernih, mudah disentuh oleh nur-nur ilahi yang bersumber dari kitabullah dan sunnah-sunnah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila istiqomah mengaliri akal pikiran, menjadi akal pikiran yang cerdas, termasuk cerdas membaca tanda zaman, cerdas membaca situasi dan kondisi,
bahkan cerdas membaca peluang pasar. Allahumma sholli ala Muhammad. Bila istiqomah mengaliri harta kekayaan menjadi harta yang berkah, harta yang bisa mengantarkan kita ke Mekah dan Madinah, bisa bangun masjid, mau berbagi kesejahteraan dengan yang lain. Bila istiqomah mengaliri darah keturunan menjadi darah keturunan yang soleh dan solihah. Ini yang mau saya terangkan, ini ilmu larang. Nek sampean golek buku ini cak kebek ini. Saya akan menyampaikan tesisnya Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Catat Pak. Imam Sufyan Ibnu Uyainah, guru dari Syekh Ahmad bin Hambal, terutama dalam bidang hadis. Dalam satu kesempatan beliau dawuh, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Pada menyebut nama-nama orang soleh turunlah rahmat. Nduk jerone nyebut jenenge wong-wong soleh, Gusti Allah nurun rahmat. Selang beberapa puluh tahun dawuh ini dilengkapi. Jadi ulama-ulama dulu itu saling melengkapi, saling memberi, saling menerima, bukan saling menjatuhkan. Oleh beliau Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang dimaksud inda dzikri sholihin tanzilur rahmah, pada menyebut nama orang soleh turun rahmat. Bukan rahmatnya yang turun, tapi sebabnya rahmat yang turun. Awalnya rahmat melaksanakan kebajikan, awalnya melaksanakan kebajikan, mahabbatus sholihin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekil-sekil mania gak usah cilik-cilik hati. Paribasane sampean duduk turune Habib, duduk turune kiai, duduk turune wali, gak usah cilik-cilik hati. Di depan panjenengan masih terbuka peluang lebar untuk menjadi orang sukses dan berkah, yaitu mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada para sholihin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan kudu bangga dadi wong Islam Indonesia. Tahun 1859 catet. Beliau Al-Arif Billah Al-Maghfur la Hadratu Syekh Yai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Madura mondok ke Mekah. Bersama beliau Mbah Soleh Darat Semarang. 9 tahun sebelumnya ada 2 ulama besar. Ini sing karo timbang sing loro. Menyampaikan orasi ilmiahnya di Al-Azhar University pada tahun 1850. Pertama beliau Hadratus Syekh Kiai Abdul Manan Termas Pacitan. Kedua beliau Senawawi Al-Bantani. 2 ulama ini tidak dimiliki Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. 2 ulama ini skalanya skala internasional. Allahumma sholli ala Muhammad. Tahun 1850 turun ono pesawat terbang, turun ono Lion, turun ono Citylink, apa mana Garuda, turun ono. Allahumma sholli ala Muhammad. Catatan wong NU yang kudu nyatet, Muhammadiyah kudu nyatet rukun. Beliau Hadratus Syekh Kiai Khalil bin Abdul Latif itu satu letting dengan Mbah Soleh Darat mondoi bareng nang Mekah. Gurune padha termasuk Imam Nawawi Al-Bantani, termasuk As-Sayyid Zaini Takhlan. Niku guru desa.
Jare ini wong Madura. Rungokno wong Madura muni ngene. Reng penter beda guruna. Reng mojur tade guruna. Wong pinter ana gurune. Wong bejo ora ana gurune. Sampeyan tahu orang namanya Raffi Ahmad, tanpa mengurangi rasa hormat, tapi Ahmad itu betul pinter, duduk doktor, duduk PhD, tapi bejo. Mau mencoba perhubungan, followernya jutaan. Mau ngecek welut, berapa sanu jutaan. Soki bisa, duit klub bola. Dibiju arah-arah lu pen pincang dede 5 miliar, 4 miliar dipelayan loh. Mojur. Wah, ada analisa politik, ada logika politik, ada sosiologi, tapi pinter boleh duit. Wong pinter ono gurune. Wong bejo ora ono gurune. Sampeyan iki dadi wong pinter lan bejo, sing istiqomah dan banyak membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilanjut. Di Republik ini ada 2 ulama besar yang mampu mewariskan sanad keilmuan dan mampu melahirkan tokoh-tokoh nasional dan pahlawan nasional. Pertama beliau Hadratul Syekh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Madura. Punya santri kesayangan Hadratul Syekh Kiai Haji Muhammad Hasim As'ari. Sebagai pendiri pondok pesantren Tebuireng Jombang, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, sekaligus sebagai pahlawan nasional. Top napa mboten? Siji gedekno pondok Tebuireng zaman penjajah gitu ya. Loro sing ngedekno NU yang hari ini sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di dunia. Berdua sebagai pahlawan nasional. Top napa mboten? Nek nduk Klaten ana wong ngimami langgar cilik kok ngritik Mbah Hasim, priksakno. Priksakno. Sing sembada wong iki lho dikai pangkat, sing ngedekno pondok, sing ngedekno NU sekaligus pahlawan nasional. Punya murid kesayangan beliau orang-orang besar di Republik ini, termasuk Kiai Khozin Panji Sidoarjo. Ditutur keramati Kiai Khozin Panji, ditunjukkan teman. Tatkala Syekhuna Khalil bin Abdul Latif mondok ke Mekah, mau pulang ke Madura, ziarah ke Medina. Di dalam ziarah ke Medina dapat salam untuk menyampaikan salam kepada Kiai Khozin Panji. Sing kirim salam itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Top napa mboten? Dicari-cari, akhirnya ketemu. Waalaikumsalam. Salamin pun kula jalan. Dadi nek ana wong dikirimi salam Rasulullah, sampean kudu ngerti, berarti ini punya derajat yang sangat tinggi. Wong dikirim salam Mbah Hamid teh keramat. Niki sing ngirim salam Rasulullah. Di antara murid beliau Kiai Abdul Karim Lirboyo, itu murid dari Hadratul Syekh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Adapun murid dari Mbah Soleh Darat banyak. R.A. Kartini, H.U.S. Cokro Aminoto. Oh jadi Cokro itu bisa baca kitab luar biasa. H.U.S. Cokro Aminoto. Bahkan R.A. Kartini pernah mengajukan permohonan hendaknya Mbah Soleh Darat untuk menerjemahkan Al-Quran.
ditolak halus, boten diterjemahno bahasa Indonesia tapi diterjemahno pegon. Kalkulasinya ada strategi politik karena Belanda mengerti bahasa Indonesia. Jadi perjuangan itu butuh strategi, jangan ngawur. Perjuangan butuh strategi. Tidak diterjemahkan bahasa Indonesia karena Belanda mengerti bahasa Indonesia. Tambah dipepes pondok-pondok karo londo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai dulur-dulur NU karo Muhammadiyah sing rukun. Tidak ada perbedaan antara Mbah Hasim dan Kiai Ahmad Dahlan. Gurune podo, sanad keilmuannya podo, sampai sambung kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulon ranglong ini ki disiplin ilmu, standar ilmu. Nek ana wong bantah monggo, tapi kudu didasari ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga tadi keterangan sing manfaat dan barokah. Bisa dilanjut? Tolong kalau pulang nanti dibuka surat An-Nahl ayat 18. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuksuha, innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang tidak bisa dihitung dengan komputer secanggih apapun. Ulama hadir. Ulama hadir untuk memudahkan. Gak ada ulama justru mensulit, gak ada. Ulama hadir untuk memudahkan. Ulama hadir untuk memudahkan. Nikmat yang begitu banyak jumlahnya dibagi menjadi 3 bagian. Tulis sendiri. Pertama, nikmat hidup. Kedua, nikmat kemerdekaan. Ketiga, nikmat hidayah. Ketiga nikmat ini wajib disyukuri. Kalkulasinya, apapun bentuk nikmat, kalau kita cerdas mensyukurinya, pasti nikmat itu akan berkembang dan ditambah oleh Allah. Bila kita masa bodoh pongah tidak mau mensyukurinya, tunggu saja nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah. Umpama belum dicabut, hanya tunggu giliran dan waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, nikmat hidup. Nikmat hidup ini ojo ndelongo bae. Diberikan oleh Allah kepada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup lain, bersifat gratis alias gak bayar. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan ini diberikan Allah khusus kepada manusia, tidak diberikan kepada binatang, tidak diberikan kepada tumbuh-tumbuhan, tidak diberikan kepada makhluk-makhluk hidup lain. Yang ketiga, nikmat hidayah. Ini tingkatannya tinggi, khusus diberikan oleh Allah kepada manusia pilihan. Seluruh yang hadir saya doakan menjadi manusia pilihan. Understand? Understand? Jadi inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Pada menyebut nama-nama orang soleh, turunlah rahmat. Bukan rahmatnya yang turun, tapi sebabnya rahmat yang turun. Awalnya rahmat melaksanakan kebajikan. Awalnya melaksanakan kebajikan mahabbatus
sholihin. Sepanjang wong itu atine cinta nang kiai, cinta nang habib, cinta nang ulama, insya Allah selamat. Selamat dunia ini, selamat akhiratnya. Sukses dunia ini, sukses akhiratnya. Ini harus kita tumbuh kembangkan dengan istiqomah mendatangi majelis taklim, mendatangi habaib, mendatangi kiai, bertabarruk untuk mohon doa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan, uripe ayam lan tentrem, hidupnya senantiasa di jalan Allah, hidupnya senantiasa mudah mendatangi kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilanjut, bisa dinaikkan satu strip, mama. Sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa umur manusia bukan miliknya. Umur yang digunakan hidup bersama Allah, itulah umur manusia yang sebenarnya. Banyak orang berumur panjang namun manfaatnya kurang. Banyak orang berumur singkat namun padat manfaat. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amalu, rawahu Tirmidzi. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Seluruh yang hadir saya doakan panjang umurnya, bagus amalnya. Makna panjang umur pada hadis ini bukan ditentukan seberapa lama kita hidup di dunia ini, tutup 100 tahun, tutup 10 tahun. Tapi makna panjang umur pada hadis ini sangat ditentukan seberapa banyak prestasi dan amal soleh yang kita kerjakan. Sejalan dengan apa yang disampaikan orang bijak, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan elang. Masa kita mati hanya meninggalkan janda dan hutan? Semoga kita mati mampu meninggalkan nama baik, prestasi dan prasasti seperti Ki Kritik ini. Bila meninggal dunia meninggalkan prestasi. Insyaallah istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, memperjuangkan Islam di daerah Klaten dan sekitarnya, sehingga namanya diabadikan di koli wong sakmene kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Masa ana wong koli kusni kasdut, masa ana. Mengapa kok dikoli kok dikenang? Karena punya jasa. Macan mati meninggalkan, gajah mati meninggalkan. Semoga kita mati meninggalkan nama baik, prestasi dan prestasi. Punya tinggalan masjid 1000 masjid. Ya Allah, punya tinggalan santri 5000 santri. Amin. Orang yang semacam demikian pasti dikenang oleh masyarakat, pasti senantiasa walaupun meninggal dunia tapi namanya masih harum di tengah-tengah masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan berkah. Jadi, umur manusia bukan miliknya. Umur yang digunakan hidup bersama Allah, itulah umur manusia yang sebenarnya. Saya dalam kondisi sakit asam urat gini datang, apa? Ngomong ke bahasa Muji. Dato mati bahasa Muji, saya kayak sanggup. Tak budahan. Ya Allah.
mudah-mudahan barokah sallu ala nabi, barokah sholawat sehat, berkat kuat, insyaallah Klaten dadi kabupaten sing makmur, bupati ini seneng sholawat, pejabat ini seneng selawat, muga-muga rong periode, wis rong periode, aku bentak belum, oh tadi gubernur. Tadi gubernur, ini ada pilihan dari gubernur kalau pilih nih. Oh, Pak Ilangga harus kula dungakno bentalu nih. Kula teko mriki ini gak usah dikongkon, berarti isyarat wis dungakno. Iya. Napa maneh ku peluke sing itu serbanan ini ya Allah. Tapi kok serbanan ini iki sakti sampean. Iki serbanan wis. Saya itu muka-muka tadi keterangan sing barokah, tadi keterangan sing manfaat. Insyaallah bisa dilanjut, bisa dilanjut. Saya sangat tertarik tesisnya seorang tabi'in terkemuka, Ibnu Sirin. Inna hadzal ilma dinun Wanduru amman ta'khuduna dinakum. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilmu ini adalah ilmu agama, maksudnya ilmu sanad. Maka lihatlah dari mana kamu mengambil agama kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tulis itu ceramah Ghazali. Urgensi sanad keilmuan. Pentingnya sanad keilmuan. Ilmu itu nek sanate sambung nang Kanjeng Nabi, insyaallah manfaat dan barokah. Ilmu itu nek sanate sambung nang Kanjeng Nabi, santrine dadi santri-santri sing taat, santrine menjadi orang-orang soleh. Dan ini sudah terbukti bahwa pondok pesantren di Jawa rata-rata sanad keilmuannya bersumber dari dua kiai. Satu dari beliau Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif dan Kiai Soleh Darat Semarang. Kedua kiai ini melahirkan ulama-ulama besar, melahirkan tokoh-tokoh nasional, pahlawan-pahlawan nasional. Diakui gak diakui, saya tidak butuh pengakuan. Bukti yang bilang demikian. Allahumma sholli ala Muhammad. Lahirlah Kiai Yakub Panji, lahirlah Kiai Wahab Hasbullah, lahirlah orang-orang besar di Republik ini. Sanad keilmuannya bersumber dari Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Madura, dua Mbah Soleh Darat Semarang, sing asali wong Mayong Jepara pindah nang Semarang, mulai umum Mbah Soleh Darat Semarang. Muga-muga dadi keterangan sing barokah, sing rukun wong-wong NU karo Muhammadiyah. Sebab antarane Mbah Hasyim Asy'ari, antarane Darwis Kiai Dahlan, satu guru mondoki bareng, bahkan satu nasab dari Sunan Giri Gresik. Muga-muga napa sing kula aturaken dadi ilmu sing manfaat lan barokah. Mboten sadawa-dawa sing pidato rada kademen. Sing penting sedaya sing rawuh kula tungano istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan, sampean pecah sak waya-waya. Kula dongaaken bisa netepi iman lan Islam, bisa nggawa gendera husnul khotimah. Ihdinas siratal mustaqim ilal liqa. Allahu yusallimukum ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Gus Ali. You understand? Yes. Dihadiri oleh Gus Ipang ini, masya Allah, putra dari Mbah Solah. Putrane Gus Solah, alhamdulillah, Mbah Ipang termasuk cucu daripada pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah komplit dan mriki komplit. Mari kita tutup dengan pembacaan Burdah Mata Yasar
Setelah itu mahallul qiyam. Ora sah wengi-wengi mesake Gus Ali. Soalnya pun sepuh dan ada apa asam urat. Asam urat sepuh punya asam urat. Tungake sehat Gus Ali, lancar kabeh ya, insyaallah mudah-mudahan sampai ke Sidoarjo lagi, dan nanti kita ada acara di Sidoarjo bersama beliau di lapangan sepak bola Delta ya, dalam rangka hari santri, tapi bukan Oktober, bulannya Desember apa Januari ya. Nah, Oktober sentek terus kalau aja ngumroh Gus ya, aja ngumroh Oktober awal sampai akhir mungkin hari santri kan Madinah ya, dan santri itu Madinah kesali luar biasa alhamdulillah. Dan insya Allah apa yang menjadi hajat daripada Bapak Erlangga dan semua rombongannya ya, anggota-anggota DPR kita, bupati-bupati kita, dan Kiai Haji Nusron Wahid khususan, dan pada rombong-rombong Kiai sedoyo hajatipun kabul insyaallah para habaib. Insyaallah kita jumpa lagi dalam keadaan lebih baik, dan jadi dijadikan malam hari ini insyaallah malam yang terbaik untuk kita, dan insyaallah ke depannya kita akan lebih baik daripada masa lalu. Sebagai penutup yang disampaikan Gus Ali tadi, niki setiap orang baik pasti mempunyai masa lalu. Setiap orang baik pasti mempunyai masa lalu, dan setiap orang jelek pasti mempunyai masa depan. Oleh karenanya jangan sombong. Sing apik aja kemaki apik, sing elek aja nganti putus asa, karena Anda punya masa depan. Yang baik-baik Anda jangan merasa baik, karena Anda juga punya masa lalu ya. Jadi insya Allah orang kalau bisa hidup rukun lebih bagus daripada hidup saling mencaci, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Mudah-mudahan Indonesia penuh dengan orang-orang yang baik, dan insya Allah pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini semuanya dari pusat hingga daerah mereka insya Allah menjadi orang-orang yang baik dan terbaik untuk negeri yang kita cintai ini. Ya Rabbi bil Mustafa dalil maqasidana waghfir lana ma ya wasi'an Rabbi maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi Ya